Dan itu nggak butuh waktu lama, cuman sekitar nggak sampai 45 menit ngobrol, hilang begitu saja. Ya udah dia Retek-retek gitu tuh aku langsung kayak panik gitu, rasa takut dikunciin dan rasa takut kayak di lock gitu dalam satu. Tanya fobianya apa? Kalau aku fobianya cuma kecoa doang. Kecoa aku kalau udah lihat kecoa aku tanya kenapa bisa insecure. Terus aku ceritain, bukan cerita kayak kenapa bisa insecure. Terus Ini juga kaget kan, kenapa emang sebelumnya nggak pernah ngomong kayak gitu. Yaitu semua berkat Coach Rel. saya memang banyak belajar tentang teknologi pikiran manusia ya. Jadi kayak apa yang ada di luar sana, banyak macam-macam ilmu yang ada. Saya pelajarin satu-satu gitu dan saya dalamin sampai benar-benar kayak saya nguasain banget. Dan dari praktek-praktek itu akhirnya saya menemukan bahwa ternyata ini kayak potongan puzzle yang awalnya pecah-pecah, terus akhirnya lengkap gitu. Biasa kita akan cenderung belajar suatu keilmuan itu sampai habis-habisan. Nah, artinya seperti kayak punya potongan puzzle sampai jelas sekali. Nah, ketika kita punya potongan puzzle yang sangat jelas, tapi kita cuma punya satu bagian, kita nggak akan pernah bisa melengkapi bagian-bagian yang lain. Hanya satu cara untuk melengkapi semuanya adalah kita belajarin potongan puzzle yang lainnya sampai lengkap semuanya. Akhirnya benar-benar ketika clear gambarnya, kita tahu jelas, dan itu yang benar-benar bikin semuanya jadi gampang banget buat dilakukan. Saya banyak belajar, jadi saya menghabiskan miliaran dari hasil bisnis saya untuk memang saya belajar, karena saya suka, ini passionnya saya. Jadi saya banyak belajar satu demi satu ilmu saya akuisisi sampai akhirnya bisa ada hari ini gitu ya. Karena 10 tahun ke belakang saya investasi banyak sekali di bidang tentang teknologi pikiran. Saya belajar dan menerapkan. Oke. Sistem awal pertama kali saya belajar adalah hipnoterapi karena saya adalah seorang trainer juga untuk itu. Ya, certified juga, sertifikasinya ada untuk hipnotis dan hipnoterapis ya. Terus juga setelah dari sana saya belajar neuro-linguistic programming, ilmu dari Amerika. Ya, terus saya belajar berkesempatan sama sampai master itu, terus saya ngambil meta coaching sama Dr. L. Michael Hall ya dari Amerika juga, belajar langsung dari beliau. Terus setelahnya saya mendalami juga yang namanya adalah neurosemantik. Nah, itu saya dalamin juga sampai jadi trainer, satu dari 18 orang trainer di Indonesia. Saya aplikasikan terus, praktek terus, dan ada satu ilmu lagi yang nambahin saya juga, namanya Access Consciousness dari Amerika juga, belajar banyak sekali dari sana. Dan saya salah satu certified facilitator laki-laki pertama di Indonesia. Nah, jadi dari semua keilmuan itulah yang akhirnya jadi seperti sekarang gitu, dan ini bisa terjadi kayak gitu. Total 10 tahun perjalanan, 10 tahun belajar tentang teknologi pikiran. Sejak umur berapa? Itu berarti sekarang saya 39, sekitar 29 tahun. Sebenarnya sih kemarahan dari saya terhadap orang tua saya itu sangat-sangat luar biasa sekali, yang tersimpan di dalam tanpa saya sadari. Ketemu biasa aja, tapi ternyata ada luka yang begitu dalamnya yang jadi luka batin saya. Nah, itu yang akhirnya diberesin. Ketika beres selesai itu ringan sekali, lapang gitu. Dan fobia saya yang paling ekstrim itu fobia kerusuhan. Ya, jadi ketika 98 itu cukup traumatis buat saya, dan setiap kali ada kerusuhan saya harus kabur ke luar negeri gitu. Dan ya itu sangat-sangat parah sekali sih buat saya pribadi. Saya pengen masyarakat Indonesia lebih happy, karena banyak banget mereka yang punya beban emosi. Kita kayak nyimpen gitu, karena apa? Saya dulu juga seperti itu. Saya dulu punya banyak sekali beban emosi yang luar biasa, sehingga saya menuangkannya ke orang-orang di sekeliling. Saya dulu orang yang jadi keyboard warrior di belakang, yang sering nge-hate speech orang, yang ngebully orang lain. Karena apa? Karena luka saya yang ngedrive itu. Saya pengen nuangin semuanya bebannya ke sana. Nah, kalau misalkan kita bisa beresin beban emosinya orang banyak, sehingga nggak perlu ada orang yang punya luka emosi yang parah, kita nggak perlu lagi saling menyakiti satu dengan lainnya, kita bisa lebih bahagia, seperti itu. Jadi saya pengen di Indonesia ini mungkin suatu saat nanti cita-cita saya bisa dipakai, diaplikasikan di sekolahan, mungkin di pemerintahan, di orang tanggap bencana, segala macam semuanya untuk beresin beban emosi kita, kayak gitu. Namanya tension releasing therapy. Yang saya lakukan di TRTO ini tension releasing therapy online. Jadi terapinya itu secara online, yang melepaskan beban tekanan tension di dalam tubuh fisik kita. Jadi kalau misalkan kita emosian, misalkan marah, kesel, ada tekanannya di sini, makanya pundak kita kayak gini. Kalau kita sedih, ini ada tekanannya di sini. Nah, kita semua menyimpan tekanan emosi itu bukan di sini, tapi tekanannya adalah di sini. Nah, jadi ketika tekanannya ini dibuang, emosi kita ikutan hilang, sehingga kita bisa bahagia, tenang, happy gitu ya, menjalani hidup dengan lebih bahagia. Seperti itu. Saya nggak menjamin 15 menit, 10 menit, yang saya jamin itu garansi netral dalam 90 menit. Ya, jadi 90 menit itu adalah momen yang ideal
untuk saya dari intensitas emosi orang 100% sangat tinggi, saya bantu turunkan benar-benar sampai habis, sampai ke titik nol netral kayak gitu. Dan netral itu dari berbagai titik yang ada di semua permasalahannya dia, karena kadang-kadang permasalahan itu bukan cuma soal satu masalah doang, tapi dia suka nyebar ke kanan kirinya. Nah itu diberesin semuanya sampai dia netral kosong. Aku tuh sebenarnya dulu tuh punya trauma gitu, masa lalu aku ya, yang konon itu ada dalam segala macam. Nah ya, aku tuh trauma dengan suara grendel pintu, kuncinya itu bunyi kretek itu tuh aku langsung kayak panik gitu, rasa takut dikunciin dan rasa takut kayak di lock di dalam satu ruangan gitu kan. Itu yang aku rasain sih, tapi sekarang aku udah biasa aja sih dengan suara itu dan berada di titik nol. Jadi ketika dengar itu aku ngerasa biasa aja gitu. Yosi itu kan dia memang ngedengar suara apa krecek itu grendel pintu ya, itu sangat-sangat itu bisa dilihat di podcastnya nanti. Jadi ada rekamannya. Nanti memang udah izin sama Roy juga kita, karena saya selalu bikin podcastan ya kalau sama teman-teman public figure. Nah dia jadi punya ketakutan yang mendalam terkait dengan grendel itu. Nah kita sambil lepasin pelan-pelan, kita breakdown emosinya sampai dia hilang. Jadi denger grendel lagi udah nggak ada rasanya. Ya karena dianya open banget, welcome, dia ngikutin semua instruksinya, ya itu sangat mudah sih dilakukan kayak gitu. Yang pasti kelegaan ya, karena kalau kita netral itu beban emosi tadinya kenceng banget, tiba-tiba kita kayak nggak ada emosinya lagi. Bahkan mikirin lagi kejadian yang dulu bikin kita trauma, misalnya, itu udah nggak ada rasanya. Justru kalau kita hipnotis itu kan memasukkan data. Jadi gini, misalkan anggap ini masalahnya, ya, problem kita masuk, ini dulu kita lahir tanpa masalah, problem kita masuk, kita punya masalah nih. Kalau kita hipnotis biasanya masuk dengan sugesti ataupun mengubah data di dalam bawah sadar kita. Nah, sedangkan kalau di OTRTO bukan memasukkan tambah lagi, tapi mengeluarkan masalah tadi sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih bahagia seperti itu. Sebenarnya sih simply belajarin sistem ini karena ini simple banget gitu ya, dan itu akan bantu banget buat ngeberesin beban emosi yang nyangkut. Karena kalau kita pendem gitu ya, karena banyak orang yang ngajarin memang emosi itu biasa dikendalikan. Kalau Mas tahu mungkin ya, emosi kan biasa dikendalikan suruhnya ya kan, dipendam, atau kamu belajar sabar. Kalau kita sabar terus menerus, lama-lama itu kayak dipendem. Salah satu sahabat saya bilang sabar aja terus, lama-lama stroke kayak bapak saya kata dia. Ya, jadi kalau dipendam, sabar itu ada batasnya. Kapan batasnya? 1, dia meledak-ledak. 2, dia kena stroke. Ya darah tinggi segala macam. Karena disabarin terus, kependep terus. Nah daripada kita pendepin, kita buang aja keluar. Ibaratnya daripada kita simpen gini, kita belajar mengendalikan emosi kita, mendingan kita buang aja. Gitu. Dengan sistem di OTRTO. Belajar tarik nafasnya, nemukan beban emosinya, dilepaskan. Narkoba itu juga dari emosi. Jadi kenapa orang mau pakai narkoba? Kalau saya tanya, biasa jawabannya apa? Misalnya, kok kamu kena tangkap narkoba? Kenapa kamu narkoba? Biasa jawabannya apa? Bisa, stres, ya kan, beban pikiran, mau kreatif, atau gue mau syuting tapi gue lagi banyak pikiran, gue nggak bisa gini, ya kan, pandemi gue stres, nggak ada job, gue ngobat. Nah, stresnya itu yang jadi triggernya dia pakai narkoba. Kita beresin stresnya. Ketika kita beresin stresnya, mereka bahagia, mereka terkoneksi, terhubung dengan orang sekelilingnya, mereka nggak perlu narkoba lagi. Karena kalau menurut dari Johan Hari, penulis buku, dia bilang gini, addiction created karena nggak adanya connection. Jadi kalau misalkan kita mau beresin addiction, kita beresin itu semua sehingga mereka punya connection terhadap dirinya sendiri, connection terhadap orang di sekelilingnya, dia nggak perlu lagi kena adiksi. Jadi kita beresin persoalan semua tentang koneksi ke dalam diri sendiri dan juga ke lingkungannya, sehingga dia nggak perlu lagi narkoba. Waktu itu aku dikenalin sama Fadli, dikenalin Coach Rio. Terus ditanya fobianya apa? Kalau aku fobianya cuma kecoa doang. Kecoa aku kalau udah lihat kecoa aku langsung loncat gitu loh. Malah kan kalau dipikir apa sih kecoa kan cuma kecil gitu. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol 15 menit sampai diunjukin fotonya. Aku sampai udah enak banget tuh yang kecoa bertelur kayak gimana. Ya kan, sampai akhirnya udah dari kecoa, terus ditanya lagi apa nih fobianya Berdi? Kecoa, gue bilang. Ya terima kasih buat Coach Rio yang udah bisa memotivasi gue, dari rasa-rasa fobia, ya kan. Tepuk tangan dulu dong buat Coach Rio dong. Jadi aku kemarin itu udah lama sih aku sempat ngerasa sering insecure karena kehilangan kepercayaan diri aku gitu. Terus akhirnya aku kayak sampai pernah di titik ngaca ngeliat muka sendiri tuh kayak iya banget sih gitu banget gitu. Terus
akhirnya aku kemarin dihubungin sama manajer aku buat ketemu sama coach Reo. Terus akhirnya ya udah akhirnya di coaching, ditanya kenapa bisa insecure, terus aku ceritain, bukan cerita kayak kenapa bisa insecure, terus ya udah akhirnya di coaching, disuruh tarik nafas, terus tahan, buang. Terus setelah itu kayak rasa lega, kayak apa ya, kepercayaan diri aku langsung ada lagi gitu. Lagi apa, lagi gimana, aku kangen kayak gitu, sampai aku udah berani kayak gitu. Sebelumnya tuh aku sama sekali malu, nanya lagi apa aja tuh malu ke Kak Maya. Terus aku tanya kayak gitu, aku ngomong kayak gitu, Kak Maya ini juga kaget kan, kenapa emang sebelumnya nggak pernah ngomong kayak gitu. Yaitu semua berkat Coach Rel. Thank you so much Coach. Melalui apa gitu? Bisa cek di Instagram kita @doatrto. Ya, jadi di sana bisa langsung cek atau di website juga doatrto.com. Kayak gitu.